A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia kepada kita. Yang pertama tentu nikmat umur ya Bapak Ibu sekalian, sampai malam ini masih diberi umur, artinya masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal pulang kepada Allah. Yang kedua, kita bersyukur karena masih diberi sehat. Dengan begitu kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, selama masih ada umur, masih sehat, artinya Allah memberikan kita kesempatan dan peluang ya. Kita berharap semoga hadirnya kita malam hari ini dalam rangka menambah bekal dan pengetahuan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita yang terakhir ya, yaitu seputar mandi junub ya. Kita sudah menguraikan tentang rukun mandi junub, kemudian perkara-perkara yang dilarang ya selama kita junub, baik itu karena haid atau nifas bagi wanita atau yang baru melahirkan, atau karena mimpi basah, atau karena hubungan suami istri ya. Nah, di antara dalilnya Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang berhadas itu wajib mandi yang pertama dari Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah, maka mandilah gitu ya. Jadi tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa mandi junub terlebih dahulu. Jadi wajib mandi ya, setelah itu boleh beribadah gitu ya. Dan kita sudah jelaskan bahwa mandi junub itu sudah diwajibkan ketika kita sudah berhenti berhadas, kemudian ada ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci ya. Artinya kalau ibu-ibu yang sedang haid ya, selesai haid atau menstruasinya di pagi hari, maka pada pagi itu ketika belum ada kewajiban sholat, maka tidak berdosa kalau mau ditunda sampai masuk waktu zuhur gitu ya. Nah, tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, maka sudah wajib mandi, artinya berdosa jika sampai lewat waktu belum juga mandi sehingga terlewat waktunya. Ustadz, kalau wanita itu merasa suci pada sholat asar, apakah dia mandi dan sholat asar saja atau mengqadha zuhur? Nah, ini kan sering ya ditanyakan oleh ibu-ibu ataupun muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa umumnya mayoritas para ulama ya mengatakan atau menyarankan kalau wanita sadar dia sudah berhenti haid pada waktu sholat asar, maka hendaknya dia segera mandi dan sholat asar serta mengqadha zuhurnya. Mengapa? Karena besar kemungkinan wanita telah suci sejak zuhur. Maka untuk kehati-hatian dia mengqadha sholat zuhurnya. Begitu pula misalnya ibu-ibu mulai sadar kalau suci itu isya, maka selain sholat isya juga mengqadha maghrib. Mengapa? Karena besar kemungkinan dia telah suci sejak maghrib. Ini pandangan mayoritas para ulama. Nah, walaupun Imam Malik berbeda pandangan dengan kebanyakan para ulama, kata beliau, ya kalau wanita itu merasa yakin haidnya berhenti waktu asar, maka dia hanya sholat asar saja, tidak sholat zuhur. Kalau dia merasa haidnya berhenti waktu isya,
maka hanya sholat isya saja, tidak melakukan sholat maghrib gitu ya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya, khususnya yang memang mengalami periode haid atau menstruasi gitu ya. Kemudian juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat dalam kondisi mabuk gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu tidak boleh kita salat satu dalam kondisi mabuk ya, baik mabuk karena miras atau mabuk karena perjalanan, nggak boleh, karena waktu itu kita sedang limbung, nanti bimbang, harusnya kita memuji Allah, kita justru memaki Allah, na'udzubillah gitu. Yang kedua, dalam kondisi baru bangun tidur, belum sadar penuh. Nah, kalau kata orang tua kita, belum balik nyawanya gitu, belum kumpul nyawanya gitu. Nah, jadi masih apa itu namanya, ngantuk-ngantuk, itu nggak boleh sholat waktu itu. Makanya kalau kita mau tahajud, itu zikir dulu, sholawat dulu, nah, baru kita sholat, biar ngumpul dulu nyawanya gitu ya. Kemudian termasuk kalau kita sedang ngantuk berat, nah, nggak boleh sholat ya. Dulu Ibunda Zainab, istri Nabi itu, ini diantara istri beliau yang paling rajin beribadah. Sampai-sampai dia bikin gantungan tali di dinding masjid. Nah, jadi kalau ini mushola wanita, tuh ada tali di tiang. Nabi nanya, itu tali punya siapa? Kata orang-orang muslimah, itu tali punya Ibunda Zainab. Dia bergantung di situ kalau tahajud sedang mengantuk. Nah, jadi biar gak jatuh. Kata Nabi, tanggalkan tali itu. Sholatlah kalian dalam kondisi sedang tidak mengantuk atau sedang segar bugar. Jadi nggak boleh sholat dalam kondisi kita ngantuk berat ya. Nah, jadi ya termasuk nih kaum laki-laki, kan biasanya kalau Jumatan itu kan banyak yang sudah nyenyak tertidur gitu ya, tiba-tiba iqomat langsung berdiri gitu. Itu ada yang jatuh gitu ya, ada yang belum ngumpul nyawanya. Nah ini dilarang, karena apa? Karena kita bimbang, harusnya memuji Allah tapi justru mencela Allah gitu. Kata Allah, hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian tidak boleh sholat dalam kondisi tidak sadar sampai kalian tahu apa yang kalian baca, kata Allah. Ya. Nah, jadi sampai kita betul-betul paham dan ngerti, oh kita sedang baca Al-Fatihah, oh kita sedang baca tasbih gitu, ya. Wala junuban, dan tidak boleh orang yang junub sholat. Jadi kalau sedang sholat kita ingat belum mandi junub, gimana? Lanjut atau batalkan? Batalkan. Kalau jadi imam gimana? Jadi imam juga wajib dibatalkan, gitu ya. Nah, jadi jangan malu ini sedang junub, dilanjutin, nggak boleh. Dia menanggung dosa semua jamaah, maka wajib dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Ya berhenti aja. Bisa dengan cara keluar. Dia nunjuk orang yang di belakangnya. Makanya orang yang di belakang imam harus siap standby jadi pengganti. Jadi kalau imam batal, dia narik orang di belakang, jangan nggak mau nanti ditarik-tarik gitu. Wajib mau, ibu-ibu juga. Kalau yang di depan itu perempuan jadi imam, mungkin semuanya wanita, batal, maka dia boleh narik orang yang di belakangnya. Atau yang di belakang imam inisiatif maju langsung ke depan. Misalnya imam langsung keluar aja, maka tanggung jawab orang yang di belakang imam langsung ke depan. Makanya punten, posisi di belakang imam paling besar pahalanya, juga paling besar tanggung jawab. Maka jangan rebutan itu di sop pertama. Artinya kalau rebutan sop pertama harus siap jadi pengganti imam. Nah, jadi nggak ada cerita nanti ditarik-tarik imam nggak mau gitu, ya. Atau misalnya imam itu memberitahu, ya, kata imam, makmum saya batal, tunggu sebentar, boleh begitu. Seperti yang pernah Nabi lakukan, gitu ya. Nah, ini cuman cara yang ini mungkin belum terbiasa di kita, gitu ya. Makanya ya sebaiknya jangan dipraktekkan karena bimbang
orang tidak paham, nanti akan ada yang berkesimpulan, oh ini ajaran sesat katanya. Padahal Nabi sendiri melakukannya. Jadi memang Bapak Ibu, sunnah itu walaupun sunnah diamalkan harus dengan ilmu. Jadi jangan sampai mengamalkan sunnah menimbulkan fitnah, menimbulkan kegaduhan. Nanti orang yang nggak paham, oh ini ajaran sesat katanya gitu. Ya, itu nggak boleh. Termasuk juga membawakan bacaan sesuai dengan qiraat yang biasa dikenal di masyarakat. Kita di Nusantara biasa qiraat Hafs an Asim, udah pakai itu aja. Jangan pakai warosh, wadduhe kata imamnya gitu. Kata makmum subhanallah katanya gitu. Dikira salah gitu, ya. Jadi harus menyesuaikan dengan apa yang diketahui oleh masyarakat. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu, kecuali cuma numpang lewat. Jadi kalau wanita haid itu boleh numpang lewat aja. Sebagian ulama mengatakan kalau dia memastikan tidak ada najis yang menetes dengan pembalut atau dengan penutup maka boleh, ya, sampai dia mandi junub. Nah, ini dalil kewajiban mandi junub, ya. Kemudian juga dalil kewajiban, mohon maaf, hubungan suami istri. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri wajib mandi junub, walaupun mohon maaf tidak terjadi orgasme, gitu ya. Kata Nabi, kalau kalian kepada para suami ya sudah berada di bersama istri kalian dan sudah ada senggama, maka wajib mandi. Dalam hadis lain ada tambahan pada riwayat Imam Muslim, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar mani. Nah, jadi wajib mandi, ya. Nah, jadi mohon maaf, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada hubungan suami istri walaupun tidak keluar mani, wajib mandi. Ya, wajib mandi. Nah, tapi mohon maaf, kalau keluar air mani tanpa ada senggama tidak wajib mandi. Gitu ya. Tetap wajib mandi karena patokannya adalah air mani. Jadi ada kalanya keluar air mani, ada kalanya tidak keluar air mani. Kalau keluar air mani itu senggama atau tanpa senggama tetap wajib mandi. Gitu ya. Nah, tapi kalau senggama saja walaupun tanpa keluar air mani tetap wajib mandi gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan jima. Yang berikutnya haid dan nifas. Pada hadis Bukhari Muslim Nabi bersabda, "Fa idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dam wa shalli." Nah, ini perintah Nabi kepada salah satu putri beliau. Kalau kamu datang haid, hendaknya kamu meninggalkan sholat, kata Nabi. Jadi nggak boleh sholat ketika haid. Kalau darah haidnya telah berhenti, maka hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Nah, gitu ya. Jadi dulu ada dokter mengatakan, siapa yang melarang wanita haid sholat, siapa yang melarang wanita haid puasa, maka kita katakan Nabi yang melarangnya. Ya. Ini di antara hadis yang mengatakan wanita kalau sedang haid tidak boleh sholat sampai dia berhenti haid, darah haidnya baru dia mandi. Kemudian tentang nifas, ya, dari hadis Ummu Salamah dikatakan kanatin nufasa taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita nifas itu tidak sholat pada masa Nabi selama 40 hari. Ya, ba'da nifasi arba'ina yauman gitu ya. Nah, ini hadis dari Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam hadis yang lain sampai 60 hari. Nah, jadi ada pendapat mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan pendapat maksimal 60 hari. Berikutnya mimpi basah. Nah, dari hadis Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Ahmad, ditanya Rasul suatu hari oleh seorang laki-laki yang dia mohon maaf ya menemukan atau mendapatkan dirinya basah karena air mani, gitu ya. Tetapi dia tidak ingat mimpi basah atau tidak, gitu ya. Penting bangun pagi itu udah basah aja gitu, ya. Basah air mani, dia bukan basah ngompol ya. Kalau basah ngompol itu beda cerita gitu ya. Ini air mani, kan kita rasa lebih lengket karena dia kental. Kemudian kata Nabi, iya ketasil dia wajib mandi.
Wa an rajulu yara annahu qad ihtalama wa lam yajid al-balbal qala la ghusla alaihi. Nah, tapi ada laki-laki, jadi kalau laki-laki pertama merasa tidak mimpi tapi menemukan air mani di pagi hari. Laki-laki kedua merasa mimpi tapi tidak lihat air mani, ya. Pada laki-laki yang pertama kata Nabi wajib mandi walaupun dia merasa tidak mimpi. Mengapa? Karena kata ulama dia mimpi cuma dia lupa. Nah, dia mimpi cuma dia lupa karena makanya ada bekas air mani. Pada laki-laki yang kedua dia mimpi tapi tidak ada air mani, maka mimpinya tidak dihitung. Jadi tidak wajib mandi. Jadi patokannya adalah air mani gitu. Jadi kalau merasa mimpi ya mimpi basah gitu ya, tapi begitu bangun tidak ada air mani maka tidak wajib mandi. Faqalat Ummu Sulaim al-mar'atu tara dzalika 'alaiha ghuslun. Kata Ummu Sulaim, kalau wanita apakah juga mengalami mimpi basah? Apakah dia wajib mandi? Kata Nabi, iya, karena wanita itu sama dengan laki-laki. Nah, jadi mimpi basah itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa mengalami mimpi basah gitu. Baik, berikutnya orang yang baru masuk Islam, gitu ya, disunnahkan mandi. Sebagian mengatakan wajib, gitu ya. Dari hadis An-Nasa'i, Tirmidzi dan Imam Ahmad, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wasidrin, ya. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam, lantas Nabi memerintahkan dia mandi dengan air dan daun sidir atau daun bidara, gitu ya. Nah, ini disebabkan baru masuk Islam. Yang terakhir meninggal dunia, ya. Dalilnya ini ketika salah seorang anak perempuan Nabi wafat. Kata Nabi, igsilnaha salasan au khamsan. Mandikanlah dia dengan air dicampur daun bidara 3 kali siraman atau 5 kali atau lebih. In ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin, ya, kalau memang dirasa itu lebih baik atau lebih banyak membersihkan kotoran. Kan kalau kita Bapak Ibu sekalian ketika memandikan jenazah itu kan kadangkala ada yang dia tidak banyak najisnya, ya. Jadi dengan 2 kali urut saja perutnya gitu ya, ditekan itu sudah kosong, ya. Nah, terakhir saya memandikan jenazah almarhum ayah mertua saya, ya, sekitar 2 bulan lalu gitu ya. Nah, itu kosong perutnya udah gitu ya. Jadi dibersihkan udah nggak ada lagi, udah bersih. Nah, ini artinya tidak repot memandikan. Tapi ada orang yang sampai berbelas-belas kali membasuh tetap keluar najis, gitu ya. Banyak kotoran, semakin dipijit perutnya itu semakin banyak keluar kotoran, gitu ya. Nah, jadi kalau memang terlalu banyak dan tidak putus-putus, karena memang Bapak Ibu yang biasa mengurus jenazah kan kita tahu ya, karena memang tidak selalu normal kondisi jenazah itu, ada yang memang abnormal gitu ya. Nah, jadi terlalu banyak kotorannya. Nah, itu kalau kita sudah basuh berkali-kali tetap tidak bersih, maka boleh disumbat lubang duburnya, ya, dengan kapas atau dengan kain disumbat. Setelah itu baru dikapankan. Nah, itu kalau memang terlalu banyak gitu ya. Dulu pernah juga pengalaman basuh itu apa namanya, ada orang yang sampai dia wafat jenazahnya itu masih berkeringat. Jadi kayak apa namanya, ya kayak apa tuh basah terus gitu kulitnya, berkeringat. Jadi banyak seperti berendam di atas air gitu. Dicuci tetap dia berkeringat gitu, masya Allah ya. Nah, jadi kalau memang begitu ya sudah dibasuh beberapa kali, tinggal dikeringkan dan langsung dikapankan. Tutup lubang yang boleh jadi mengeluarkan najis. Nah, ini juga perlu ya belajar tentang memulasarakan jenazah. Minimal Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga kita terdekat meninggal, nggak perlu panik, nggak perlu nyari orang lain, kita bisa mengurus sendiri, gitu ya. Nah, jadi ya, tapi subhanallah, selalu mendoakan ya semoga ilmu-ilmu yang bermanfaat mengalir kebaikan untuk orang tua saya gitu.
Baik, ini ibu sekalian semua berkaitan dengan orang yang meninggal dunia, ya. Ini sudah kita uraikan kemarin. Kemudian yang tidak kalah penting, nah ya, ada hal-hal yang kita perlu ketahui bahwa selain mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Pertama, mandi sholat Jumat. Ya, nah, jadi mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Tapi ada sebagian yang mengatakan wajib. Nah, makanya kalau orang yang jarang mandi, minimal mandi seminggu sekali. Minimal mandi hari Jumat, gitu. Ya. Yang kedua, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandi lebih dulu, yang bersih, gitu ya. Yang ketiga, sholat gerhana, gitu ya. Yang keempat, sholat istisqa. Nah, gitu ya. Nah, cuma kalau sholat gerhana, sholat id dan lain-lain, kita disunnahkan berpakaian baik dan pakai minyak wangi. Khusus untuk sholat istisqa, kita sedang kekeringan sekarang Jawa Barat. Nah, itu mandi, tapi pakaiannya jangan pakaian yang bagus. Pakaian yang paling jelek yang kita punya. Dan tidak pakai minyak harum. Tidak pakai minyak wangi. Mengapa? Untuk menunjukkan betapa miskinnya kita di hadapan Allah. Gitu. Itu sunnahnya begitu. Dikatakan Nabi kalau sholat minta hujan, beliau pakai pakaian yang paling lama, udah keras gitu, karena jarang dipakai. Gitu. Ya, udah bulukan. Nah, itu begitu. Nah, tapi jangan yang compang-camping begitu ya. Nanti kayak apa, kayak gembel, jangan gitu ya. Intinya jangan terlalu nampak megah, biar nampak rendah di hadapan Allah, agar Allah segera menurunkan hujan, gitu. Kemudian setelah memandikan jenazah, nah, itu disunnahkan. Ustadz, saya cuma menyolatkan dan ikut misalnya mengkafankan. Nah, ini cuma sunnah berwudu aja. Tapi yang memandikan jenazah sunnahnya mandi, karena bimbang nanti ada kotoran atau najis yang menempel pada tubuhnya. Wanita istihadah, ya, bukan haid, bukan nifas, darahnya keluar di luar periode haid atau nifas. Nah, ini sunnah mandi, walaupun tidak wajib mandi. Ustadz, saya masih keluar darah, haidnya sudah selesai. Itu istihadah, ya, tetap wajib berwudu setiap kali sholat dan tetap wajib sholat. Itu dianggap istihadah, gitu. Tapi kalau dia mandi lebih afdal, biar lebih bersih, gitu. Kemudian sadar dari pingsan, gila atau mabuk. Nah, jadi baru operasi opname atau stroke, dia baru sadar, sunnah mandi, gitu. Kemudian setelah berbekam, nah, jadi siapa bapak ibu yang suka bekam, sunnah mandi setelah itu biar segar, gitu ya. Atau pasdu, nah, kalau pasdu ya, jadi ini diantara cara-cara mengeluarkan darah kotor, itu sunnah mandi. Kemudian mau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, gitu. Nah, ini diantara mandi-mandi sunnah yang dianjurkan kita lakukan dalam keseharian kita, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di situ. Mangga kita persilakan bagi yang mau bertanya. Insya Allah kita akan jawab ya sampai nanti menjelang azan isya, insya Allah. Fadol, mangga kalau ada, boleh dari kaum bapak, dari kaum ibu, boleh silakan. Boleh seputar mandi atau boleh tema-tema fikih secara umum, tidak dibatasi. Mangga, ada yang ya, mangga silakan. Misalnya yang sholat istisqa tadi, Ustaz. Ya. Ya, dari saya baru mendengar gitu, boleh tahu dalil untuk menggunakan pakaian yang tidak bagus dan tidak memakai wewangian sebagai tambahan ilmu. Betul. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadisnya sahih. Ya, sepakat para ulama dikatakan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yalbas libasan mutabadzilan. Nah, gitu hadisnya ya. Nabi itu kalau keluar salat istisqa memakai pakaian yang udah lama, udah mau lapuk gitu. Ya, pakaian yang tidak, ya, bukan pakaian baru lah gitu, pakaian lama. Ya, untuk menunjukkan betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Allah. Bahkan disunahkan tidak pakai minyak wangi,
Kalau sholatnya di lapangan, disunnahkan bawa ayam, bawa kambing, bawa sapi. Ya, karena nanti kan diantara doanya, ya Allah, ini ternak hampir mati kehausan, kami kekeringan, begitu. Ya, jadi dulu Nabi, ada yang datang ke Nabi, wahai Nabi, ternak-ternak hampir mati. Kemudian kebun-kebun banyak yang kering. Tolong berdoa kepada Allah agar turunkan hujan. Nah gitu, ya. Nah, jadi itu diantara sunnah-sunnah, adab-adab. Nah, termasuk kita disunnahkan memperbanyak sedekah sebelum sholat istisqa. Bahkan disunnahkan puasa sebelum sholat istisqa. Disunnahkan 3 hari. Jadi kalau anggaplah kita Jumat itu jadwal istisqa, berarti puasa hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari berturut-turut. Hari Jumat kita sholat istisqa. Itu diantara adab-adab yang dianjurkan ketika kita menyelenggarakan istisqa. Kalau kita keluar, kita pakai selendang atau pakai sorban, kan sunnah kan sorban ini taruh di kepala atau ditaruh di begini, ya. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu, kalau sorban itu dililit di kepala, kadang dikalungkan di leher begini, kadang hanya di sebelah saja. Nah, begitu. Ini sunnah. Itu. Ini sunnah Nabi. Jadi pakai sorban di kepala, di leher atau di bahu. Ketika sedang sholat istisqa dan tatkala sedang berdoa, apa doa yang Nabi ajarkan? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, gitu ya. Nah, seraya berdoa, sorban yang tadi di kanan kita pindahkan ke kiri. Gitu. Kalau tadi di kiri, kita pindahkan ke kanan. Apa maksudnya? Kata para ulama, kita berdoa kepada Allah agar segera merubah keadaan kita. Seperti mana kita merubah sorban. Hadisnya sahih, Nabi melakukannya, para sahabat juga melakukannya. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu diantara sunnah-sunnah yang dianjurkan. Dan istisqa ini diajak seramai mungkin. Kalau bisa, ajak pula orang-orang istimewa. Dulu pada masa Umar, itu diajak paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ini bapaknya Abdullah bin Abbas. Orang soleh terkenal. Jadi kekeringan terjadi pada masa Umar, mereka mengajak Abbas bin Abdul Muttalib untuk ikut sholat bareng istisqa. Supaya apa? Supaya doanya lebih mustajab. Karena tidak dipungkiri orang-orang soleh, mereka lebih mustajab doanya. Dulu pernah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Nabi yang demam. Umar datang baca ruqyah, baca Quran. Beliau bacain surah Al-Fatihah, langsung sembuh demamnya. Ya, dengan dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke kepala sampai kakinya. Setelah itu sembuh demamnya. Kemudian di kesempatan yang lain, ada sahabat Nabi yang demam. Karena Umar sedang berhalangan, maka ada sahabat yang menggantikan. Sama tata caranya, dia baca Al-Fatihah, diusap juga, tapi nggak sembuh demamnya. Nggak sembuh. Katanya, loh, ayatnya sama, caranya sama. Tapi apa kata sahabat yang lain? Ayatnya sama, caranya sama, tapi orangnya berbeda. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang soleh itu ya memang ada hal yang istimewa antara dia dengan Allah. Ya, jadi tidak ada hijab antara mereka dengan Allah kalau meminta doa. Makanya kita kalau bertemu guru, bertemu ustadz, orang-orang yang kita berbaik sangka, kan kita nggak tahu urusan pribadinya. Rahasia itu kan antara dia dengan Allah. Tapi kita husnuzon, dia orang baik, dia orang soleh. Maka minta didoakan. Gitu. Ya, dulu hobi ibu saya itu, ya, saya masih ingat ibu sekalian. Pokoknya kalau ketemu orang baik, orang soleh, dia selalu bawa botol minum. Botol minum dibuka gini, Ustadz, tolong doakan gitu. Ya, selalu begitu gitu. Ya, kemudian dia bawa pulang, nih tadi baru didoain sama Ustadz. Kita minum atau kita mandi atau kita pakai berwudu. Ya, dan ibu sekalian, saya betul-betul merasakan kebaikan dan kebermanfaatan itu, karena ternyata berdoa dengan wasilah air itu diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat.
Jadi bukan perkara bid'ah, diamalkan. Ya, hadisnya sahih. Ya, kadang pakai ditiupkan ke telapak tangan, kadang pakai media air, gitu. Ya, jadi subhanallah, memang kalau sekarang kajian keilmuan, air itu kan dia bisa berinteraksi dengan kalimat-kalimat baik yang dia dengar. Ya kan sering dapat broadcast di WA kan, air yang sering diucapkan kalimat-kalimat yang baik itu kristal-kristalnya baik, bagus. Tapi kalau sering dengar caci maki, orang marah-marah, berkata-kata kotor, itu kristalnya buruk, jelek gitu. Subhanallah. Jadi air itu pun ternyata berinteraksi dengan kalimat-kalimat yang mulia. Makanya ibu-ibu di rumah juga begitu. Air minum kita itu sering kita dengarkan Al-Quran, dengarkan doa, dengarkan sholawat, ya. Maka jangan sampai marah-marah di meja makan. Dulu orang tua saya begitu. Kalau mau marah anak jangan pas lagi makan. Karena itu makanan yang bakal jadi darah daging, ya. Nah, jadi biar dia tetap memberikan kebaikan dan doa setiap suapan atau air yang mereka minum, gitu, ya. Wallahu alam, gitu Kang, ya. Mangga Ibu silakan, ya. Mau nanya kan kalau perempuan itu sebelum haid dan sesudahnya suka ada pertemuan, Iya. Nah udah bersih-bersih terus dimasukkan sholat, pas di tengah-tengah ada yang perasaan ada yang keluar, apa wajib diulang lagi apa gimana? Ya. Kalau ibu sudah yakin itu memang periode suci, maka abaikan yang keluar itu. Ya, abaikan yang keluar itu. Ya. Yang penting sudah pakai pembalut agar dia tidak mengotori pakaian. Itu sama juga orang yang kentut terus-terusan. Habis wudu kentut terus. Udah sholat aja. Ya, tapi dia wajib berwudu setiap kali mau sholat. Jadi ibu, kalau memang sudah yakin bersih, tapi tetap ada yang keluar, udah yang keluar itu dimaafkan. Nah, tapi nanti untuk sholat berikutnya wajib dibersihkan dulu, berwudu lagi. Nah, jadi biarkan. Ini kalau memang kita yakin sudah selesai haidnya. Tapi kalau memang masih ada haid, ya jangan buru-buru sholat, gitu ya. Sampai kita yakin dia betul-betul tuntas, gitu ya. Nah, jadi biasanya kan haid itu kan sehari semalam. Nah, jadi kalau memang sudah sehari semalam itu kita sudah yakin berhenti, barulah kita mandi, gitu. Gitu Ibu, ya. Mangga, ya Kang, mangga silakan. Hanya mewakili bapak-bapak aja sih. Oh iya. Kebetulan kami kan punya anak perempuan, punya istri juga perempuan. Ya. Terus kadang-kadang kan gini kan, dia nanya ke saya itu masalah keputihan. Keputihan ya. Nah, itu najis atau enggak? Padahal kadang-kadang kita berangkat ke luar kota bersih-bersih, tapi di jalan kayak ada keputihannya seperti itu. Nah, seperti apa? Iya. Apakah najis atau baik? Iya, keputihan itu dia najis. Jadi wajib dibersihkan. Ya, wajib dibersihkan, tapi dia tidak wajib mandi. Nah, begitu, karena dia bukan hadas besar. Dia seperti air kencing. Enggak bisa ditegak itu, Pak. Iya, makanya Bapak tadi ketika dia keluar, maka dibersihkan, terutama kalau mau sholat. Jadi kalau masuk waktu zuhur nih, ada keputihan, dibersihkan, cuci, pakai pembalut, dan dia berwudu. Nah, yang keluar sepanjang dia sholat itu dimaafkan. Nah, begitu. Ya, jadi keputihan, ibu sekalian, dia dianggap najis. Ya, jadi dibersihkan tapi tidak mandi karena dia bukan hadas besar, gitu. Ya. Nah, jadi kalau itu terjadi, maka cukup dibersihkan setiap kali mau sholat, pakai pembalut, kemudian berwudu, dan abaikan yang keluar sepanjang dia sholat. Sama juga kan tidak hanya dialami oleh wanita. Orang tua kita kalau udah tua itu kencing itu, sepanjang sholat dikencing, nggak ada masalah. Yang penting ketika mau sholat, kalau bisa kita ganti pembalutnya, ganti pampasnya, kemudian ajak dia berwudu, kemudian biarkan dia sholat. Yang kentut berkali-kali sepanjang dia sholat, kencing yang keluar, BAB yang keluar, tuh biarkan, abaikan saja. Itu tinggal ganti nanti selesai zuhur, nanti asar sama, ganti lagi pembalutnya, ganti yang baru, kemudian berwudu, kemudian sholat, gitu ya. Nah, jadi saya juga sering kebagian kalau bimbing jamaah umroh itu begitu. Selalu ada jemaah yang uzur gitu ya,
yang kadangkala boleh jadi berangkat dengan istri atau suaminya yang juga sama-sama uzur. Enggak mungkin kan dia dorong, dia juga sudah agak tua, jadi saya yang dorong gitu ya. Dan kadang ikut terlibat juga ke kamarnya untuk bantu ganti pempes atau pembalutnya gitu. Jadi nggak ada masalah Bapak. Ya, jadi saya juga punya anak perempuan, dia dewasa juga. Jadi saya beritahu bahwa kalau ada keputihan maka tidak wajib mandi, dia hanya wajib dibersihkan dan berwudu setiap kali mau sholat. Gitu Bapak. Ya. Ada yang lain, mangga Ibu, Bapak sekalian? Ya, silakan. Yang tadi kan kalau bersih waktu asar itu mengkodok zuhur. Ya. Itu asar dulu apa kodok zuhur dulu? Oke, baik. Itu aja. Ya, mangga Bapak. Ustaz, di mandi sunnah itu yang sholat hari Jumat ya Ustaz ya? Ya. Itu viral kan biasanya kayak sunnah Rasul malam Jumat, apakah ada hubungan dengan ini Ustaz? Oke, ya. Baik, ya. Yang pertama, kalau tadi ibu-ibu kan bersihnya asar, kan dianjurkan untuk mengkodok zuhur ya. Nah, asar dulu atau zuhur dulu? Kalau ibu-ibu berjamaah dan imamnya sedang asar, maka asar dulu. Setelah itu baru kodok zuhur. Tapi kalau ibu yang sholat sendiri di rumah, maka tetap berurutan. Zuhur dulu baru asar. Kecuali sudah mau habis waktu asar, maka asar dulu baru zuhur. Begitu ya. Jadi kalau waktunya masih panjang, sholatnya ikut urutan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau masih panjang waktu. Nah, tapi kalau udah mepet, takut habis waktunya, asar dulu atau isya dulu baru kodok maghrib atau kodok zuhur, gitu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu Bapak yang bermakmum kepada yang asar, ya berarti ikut yang asar. Kalau makmum yang ke isya, ikut isya. Nanti baru kodok zuhurnya dan kodok maghribnya, gitu ya. Yang kedua, apakah mandi Jumatan itu ada hubungan dengan hubungan suami istri malam Jumat, gitu ya. Pertama, memang tidak ada hubungan yang khusus ya. Hanya memang hari Jumat itu hari yang istimewa. Kan kata Nabi apa? Sayyidul ayyam, penghulunya hari. Bahkan dikatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari raya mingguan umat Islam. Gitu. Makanya kita disunahkan tidak puasa. Supaya apa? Memang harinya hari makan-makan. Jadi kita dilarang atau makruh puasa pada hari Jumat saja. Ya, harus puasa sebelum dengan setelah. Jadi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kecuali juga kalau misalnya kita puasa qadha dan lain-lain yang memang tidak ada waktu, itu boleh. Tapi menyengaja puasa di hari Jumat itu terlarang. Ya. Nah, jadi bagi yang memang berhubungan pada malam Jumat, ya itu karena niatnya ingin mendapat kemuliaan dan kebaikan pada malam Jumat. Maka Nabi mengatakan, barang siapa wafat di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia selamat dari siksa kubur. Subhanallah, ya. Maka lihat orang-orang istimewa itu meninggalnya biasanya di malam Jumat atau di hari Jumat, ya. Maka berdoalah semoga kita diwafatkan juga di malam Jumat atau di hari Jumat, insya Allah. Mangga silakan kalau masih ada, mungkin terakhir kalau ada. Masih ada? Ibu, Teteh, ada yang mau nanya? Saya? Sudah? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan bersama-sama belajar tentang tata cara tayamum dan adab-adabnya seperti mana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semoga bermanfaat. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.